Islamic Brotherhood Television. Banyak. Jadi kalau ada seorang suami menceraikan istrinya, baik secara langsung di sana atau dia sampaikan lewat telepon atau dia sampaikan lewat surat atau dia sampaikan lewat utusan wakilnya untuk menyampaikan, maka selama dia punya lafaz sorry, artinya aku ceraikan kamu atau aku ceraikan dia, sampaikan ya wakil, aku ceraikan dia. Jadi kalau dia memakai kata firaq atau memakai kata tolak, maka hukumnya sah, talak jatuh. Itu satu. Yang kedua, bagaimana mentalak istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan hamil khususnya. Talaknya tetap sah. Sekali lagi, talaknya tetap sah. Hanya saja mentolak istri dalam keadaan hamil itu namanya tolak bid'i, tolak bid'ah yang gak dianjurkan. Tapi tolaknya tetap jatuh, tolaknya tetap sah, jatuh. Laki-laki kalau ingin mentalak istri, tolak sunni, tolak yang dianjurkan oleh Nabi adalah ceraikan istri pada saat masa suci yang belum digauli. Jadi habis dia haid, dia suci. Nah, suci ini belum digauli, silakan ceraikan kalau dia mau ceraikan. Jangan di masa suci itu sudah digauli terus dia ceraikan. Nah, kenapa? Karena masa iddahnya jadi panjang. Nah, kalau dia udah masa sucinya kemudian dia gauli baru dia ceraikan, masa iddahnya jadi panjang. Karena masa suci yang digauli nggak dihitung. Nah, jadi masa sucinya jadi, masa iddahnya jadi panjang ya kawan. Dan itu akan mempersulit perempuan. Makanya mentalak istri dalam keadaan suci tapi sudah digauli saat suci tersebut, itu juga termasuk tolak bid'i, tolak bid'ah yang tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang kita katakan. Kemudian sekarang soal iddah. Lalu bagaimana orang yang diceraikan oleh suaminya seperti itu? Apa dia wajib menjalankan iddahnya? Wajib dia jalankan iddahnya. Nah, wajib. Dia jangan keluar rumah tanpa keperluan. Dia jangan bersolek untuk siapapun. Cukup dia duduk di rumah, duduk manis dan seterusnya. Kecuali kalau dia terpaksa. Contoh, kalau dia sakit, dia harus ke rumah sakit, nggak apa-apa. Kedua, kalau dia tidak ada tulang punggung, dia yang kerja. Kalau dia nggak kerja, ya dia diberhentiin. Sementara dia punya anak, mesti makan, minum, dan lain sebagainya. Terpaksa, boleh. Kalau memang itu tidak terhindarkan. Nah, makanya sebetulnya satu negara yang bagus itu, mestinya perempuan itu punya banyak masa cuti. Mestinya ada cuti haid. Saat dia haid, jangan kasih kerja, cuti, tapi tetap mesti digaji oleh negara. Kemudian cuti hamil, umpamanya saat hamil udah berapa bulan, umpamanya sudah besar, 7 bulan, 8 bulan, kasih cuti, jangan kasih kerja. Mestinya negara yang bijak seperti itu. Dan saat perempuan itu nifas, umpamanya, jangan dikasih kerja, biar dia urus dirinya dulu. Memang resikonya kalau negara menerima perempuan sebagai pekerja, ya akan banyak masa cuti, termasuk pada saat dia diceraikan suami. Nah, mestinya bukan dia nggak kerja. Kemarin waktu COVID kan ada istilah kerja dari rumah. Ada nggak kemarin kerja dari rumah? Nah, kan bisa juga perempuan-perempuan yang sedang haid atau nifas, atau perempuan yang hamil, atau perempuan yang baru melahirkan. Jadi kalau mereka dikasih cuti, bukan berarti nggak kerja. Mereka bisa kerja administrasi dari rumah. Sebetulnya itu bisa diatasi kalau negara memperhatikan syariat. Ini kan persoalannya kalau negara nggak mau tahu syariat bagaimana? Sebetulnya dari dulu kita sudah usulkan ke pemerintah, dari sebelum FPI dibubarkan, kita sudah mengusulkan kepada pemerintah lewat DPR, lewat para pejabat yang berwenang, supaya perempuan ini diberikan cuti-cuti tersebut. Nah, khususnya cuti pada saat hamil besar, pada saat dia baru melahirkan. Begitu juga cuti dalam konteks iddah kalau dia diceraikan suaminya. Hanya saja selama ini kita punya usulan itu nggak diterima. Tapi beberapa waktu yang lalu sempat masuk. Ada beberapa cuti kaum wanita masuk. Tapi tiba-tiba begitu keluar KUHP-nya hilang lagi itu cuti, ya ikhwan.
Nah, jadi sekali lagi, itulah pentingnya. Kaum wanita ini jumlahnya lebih banyak dari laki-laki di Indonesia ini. Artinya ibu-ibu punya potensi. Kalau perempuan Indonesia kompak, dari Sabang sampai Merauke, ajukan ke pemerintah. Ajukan. Supaya kalau lagi masa iddah, kalau lagi hamil besar, kalau baru melahirkan, mereka itu bisa kerja dari rumah. Jadi jangan dipaksa mereka keluar rumah. Saya rasa jelas. Jadi kalau nggak ada keterpaksaan, nggak boleh. Dia nggak boleh keluar rumah kalau tidak ada keterpaksaan. Kemudian yang berikutnya, perempuan yang ditalak 1 dan talak 2 tetap hidup serumah dengan suaminya selama si suami tidak membahayakan jiwanya. Kecuali kalau suaminya mukul, nyeksa, aniaya, ngancem bunuh, itu silakan bubar aja udah. Si perempuan silakan boleh pulang ke rumah orang tuanya kalau suaminya membahayakan. Tapi kalau dia nggak membahayakan, nggak boleh perempuan ninggalin rumah tanpa izin suaminya walaupun dia sudah bercerai. Nah, itu untuk talak 1 dan talak 2. Kenapa? Karena diharapkan kalau dia duduk dalam rumah, dia diceraikan oleh suaminya talak 1 dan dia nggak keluar rumah, tetap di dalam rumah melayani suami, tetap dia mesti melayani suami, tapi nggak boleh sekamar. Jangan melakukan hubungan intim. Tapi apa nih kerjaan dia? Oh, tiap paginya diain sarapan, sediain sarapannya. Oh, dia mesti rapiin rumah, rapihin rumahnya. Oh, suaminya tetap mesti jaga keselamatan anak istri dalam rumah, jangan diganggu orang luar. Tetap dia laksanakan tugasnya. Tugas-tugas itu tidak gugur. Nah, kenapa Islam mengatur sedemikian rupa? Sebab kalau suami istri bercerai tapi tetap tinggal satu rumah, diharapkan akan mudah terujuk. Gampang, di hari dia marah, enggak dia main lihat-lihatan, besok diam-diaman, seminggu 2 minggu mulai lirik-lirikan, 3 minggu suami mulai nggak tega, 1 bulan suaminya yang mulai nggak tega, akhirnya dia sepakat balik lagi, bisa. Tapi kalau masing-masing pulang, wah repot. Si istri pulang ke rumah orang tuanya, kemudian si lelaki juga balik ke orang tuanya. Kalau orang tuanya arif dan bijak, kalau orang tuanya nggak arif, nah, orang tuanya ngomong sama anaknya yang laki, emang dasar dari dulu gua nggak demen tuh mantu. Udah lu udah cerai, udah nggak usah balik, nanti mak cariin lagi istri yang baru. Ada gak yang begitu? Jujur, ada gak? Ada. Begitu juga sebaliknya yang perempuan. Nah, ntar orang tuanya bilang, emang laki lu nggak bener. Udah lu masih muda, banyak yang masih mau. Ntar kita cari jodoh yang lain. Nah, jadi ada yang komporin, ada yang bakar. Kalau udah begini, jangan mimpi dirujuk lagi ya kawan. Nah, kira-kira jelas gak? Jadi Islam tuh indah, bercerai silakan dia bercerai, tapi masa iddah duduk di rumah. Nah, makanya perempuan gak dikasih keluar, jangan keluar. Kenapa? Supaya mukanya kelihatan terus sama lakinya. Nah, kan kalau tiap hari kelihatan, kan masa iddah kan gak sebentar. Masa iddah bisa 3 bulan, ya, enggak sebentar itu masa iddah. Apa iya 3 bulan gak tersentuh? Nah, kira-kira jelas gak? Ya bisa jadi malam tahu-tahu bayinya nangis, ibunya sibuk nyebokin apa, suaminya ngintip ngeliatin, ya kesian istriku, oh, malam dia bangun dia cebokin anak, masya Allah kenapa aneh ceraiin ya. Nah, itu yang begitu bisa menyentuh. Kenapa? Karena Islam gak suka yang namanya cerai. Islam tidak suka yang namanya cerai. Jadi jangan kaum lelaki atau perempuan, jangan lelaki gampang menceraikan istri, jangan istri gampang untuk meminta cerai. Nggak boleh, jangan. Cerai itu Allah nggak suka ya kawan. Kecuali cerai itu menjadi jalan paling akhir kalau tidak ada jalan keluar yang lain. Nah, kalau udah berembuk musyawarah udah nggak ketemu, udah nggak bisa, udah nggak ada jalan lain, harus cerai, baru silakan cerai secara baik-baik, insya Allah. Dan tolong ibu semua di sini saya ingatkan, kalau ada seseorang yang bercerai dengan suaminya, jangan terus bermusuhan, jangan bercerai, jangan terus bermusuhan dengan suami, apalagi punya anak, jangan. Suami punya hak untuk nengok anaknya, suami punya hak untuk ajak jalan-jalan anaknya, jangan dihalangi. Begitu juga suami nggak boleh halangi istrinya. Kalau anak sama suami, nggak boleh halangi mantan istrinya untuk lihat anaknya. Dan kalau anak itu masih di bawah umur, maksudnya masih di bawah 7 tahun, dia belum tamyiz, itu yang punya hak untuk melihara anak adalah ibu, bukan bapak, bukan. Ibu, kecuali kalau ibunya nakal. Nah, kalau ibunya nakal, artinya perempuan nggak benar lah. Nah, itu ibu nggak berhak rawat anak. Tapi selama perempuan itu baik, dia bukan perempuan nakal, ibu paling berhak
memelihara anak, bukan bapak. Mau berapapun jumlah anak, selama anak tadi masih 7 tahun ke bawah, ibu yang berhak untuk merawat anak. Kalau anak tadi udah umur 7 tahun lebih, maka si anak yang menentukan, bukan ibu dan bapak. Anaknya ditanya, mau ikut ibu atau mau ikut bapak? Kalau si anak jawab ikut ibu, ibunya yang berhak rawat. Kalau si anak jawab mau ikut bapak, bapaknya yang berhak untuk membawa. Simpel, Islam enggak repot ya, ikhwan. Nah, terus yang berikutnya lagi, ibu memang berhak untuk merawat semua anak. Ada 2 syarat. 1, ibunya baik, bukan perempuan nakal. Yang kedua, ibunya belum menikah lagi. Nah, kalau ibunya sudah menikah lagi, sang istri dengan laki-laki lain, maka suaminya yang berhak untuk merawat anak. Kalau anaknya 7 tahun ke bawah. Tapi kalau anaknya udah 7 tahun ke atas, anak yang milih. Terserah anak. Dia mau ikut ibunya yang udah kawin lagi, atau mau ikut bapaknya yang udah kawin lagi, terserah. Itu urusan anak. Nah, kira-kira jelas tidak? Ini yang begini-begini mesti diajarkan ke umat. Kalau diajarkan, jadi nggak perlu ribut, nggak perlu sampai ke pengadilan. Nah, kalau kita ngerti agama, simpel. Nah, lalu bagaimana kalau ibunya nakal? Ya bapaknya yang berhak ngambil. Kalau bapaknya nakal juga, nah, kalau bapaknya nakal juga, yang berhak ngambil anak tersebut adalah para walinya. Bisa kakeknya atau bisa neneknya atau halatinya dulu yang dari ibunya. Nah, karena kedudukan saudara ibu itu sama dengan ibu. Nah, itu mereka yang berhak untuk ngambil, untuk memelihara. Nah, jadi memang punya syarat, laki, perempuan, suami atau istri berhak merawat anak kalau dia orang baik. Tapi kalau dia suka mabok, gak sholat, maksiat, ninggalin rumah seenaknya, tidak berhak untuk merawat anak. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Saya rasa jelas tadi. Nah, jadi kalau untuk bagaimana kalau untuk ngaji? Jangan ikut ngaji. Jalanin dulu dia punya iddahnya. Sampai iddahnya selesai atau sampai dia rujuk kembali dengan suaminya. Kalau udah rujuk, iddah selesai. Nah, dia boleh. Jadi jangan dipaksakan, karena ngaji begini kan nggak darurat. Ya, tapi bagaimana kalau pelajaran ketinggalan? Kan bisa nanya sama sesama teman ustazah. Nah, kan kalau ketemu sesama teman ustazah kan boleh. Nah, ustazahnya datang nengokin, ngobrol, nih tadi dapat pelajaran ini, boleh. Sehingga pelajaran tidak tertinggal. Saya rasa cukup pengajian hari ini. Alhamdulillah. Jadi